Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Triwono, masih bersama saya di acara Literaspik, ngobrol literasi bikin asik. Sobat Perpusip, di akhir tahun pelajaran ini tentu ada momen kelulusan siswa. Saatnya siswa mendaftar masuk sekolah ataupun lulusan SMA atau SMK mendaftar ke perguruan tinggi. Di saat yang sama pula, ada orang tua yang berpikir keras memilihkan anaknya sekolah yang terbaik dengan harapan meraih sukses di kemudian hari. Bahkan mereka sampai berambisi menjadikan anaknya yang terbaik, menjadikannya juara di sekolah ataupun juara di perguruan tinggi. Tanpa disadari, ambisi yang obsesif tadi menjadikan orang tua ini justru membunuh potensi si anak, menghancurkan mental si anak, atau bahasa ekstrimnya mencetak calon pasien rumah sakit jiwa. Atau sebaliknya, anak yang diberikan kebebasan memilih sekolah, memilih jurusan, justru menjadikan anak bingung, anak ragu sampai FOMO, kemudian ikut-ikutan teman-temannya, dan akhirnya saat sekolah ia tidak bahagia, kuliah juga tidak lulus-lulus. Nah, sebelum semua itu terlambat, yuk kita bongkar hari ini rahasia sukses parenting dan menemukan serta mengenali potensi anak di episode podcast kali ini. Saat ini kita kedatangan dua tamu istimewa, aktivis di bidang parenting, potensi dan bakat anak, talent mapping. Sebelum kita mulai, monggo perkenalan, silahkan. Oke, halo Sobat Perpusip, perkenalkan nama saya Pri Jakaria, biasa disapa Mas Pri. Oke, Ya, Mas Pri. Mas Pri aja lah ya, jangan Bapak, kayaknya tua banget kalau Bapak. Mas Pri aja, dan kami dari satu lembaga atau komunitas namanya Rumah Eksplorasi Indonesia. Apa itu Rumah Eksplorasi Indonesia? Yaitu wadah belajar buat anak-anak, remaja, dan orang tua untuk setia menumbuhkan potensi terbaik dirinya, sehingga setiap individu atau setiap personal itu tumbuh mencintai dirinya sendiri dan berperan di kehidupannya masing-masing. Dengan basic keilmuannya yaitu dari kami adalah talent mapping. Ya, yang menemukan yaitu guru kami Abah Rama Royani. Oh, Itu yang ini ada menulis buku. bukunya. Oke. Bukunya talent mapping, Mapping. Abah Rama Royani yang menemukan. Beliau guru kami dan alhamdulillah kami belajar juga dari beliau bagaimana menemukan potensi bakat, bagaimana memahami dan mengenali diri sendiri. Hai sahabat Perpusip, nama saya Jessie Francisca, biasa dipanggil Kak Jessie. Kalau tadi Mas Pri, ini kakak. Jadi kalau kesibukan sehari-hari, selain kita juga aktif untuk menghidupkan Rumah Eksplorasi Indonesia, saya juga sebagai seorang ibu dari 3 anak, ibu rumah tangga yang selalu nomaden, pindah-pindah gitu Pak. Jadi ketika ketemu satu tools ini sangat-sangat bermanfaat untuk saya. Tadi kan pembukanya sudah sangat luar biasa, itu flashback saya yang dulu sepertinya. Oh. Terkait dengan keahlian talent mapping ini. Iya, terkait dengan talent mapping ini, mungkin sobat Perpusip boleh komen juga ya, sudah pada kenal belum nih sama talent mapping? Karena saya sebagai pribadi gitu ya, sebelum menikah juga sebenarnya sudah kenal talent mapping ini di tahun 2017. Setelah itu saya rasanya menemukan potensi diri, bakat yang kayaknya saya kalau misalnya mengasah bakat ini akan lebih membantu di pekerjaan saya, seperti itu. Kalau misalnya tadi temanya adalah orang tua, banyak yang berharap sekolah bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nah, itu tadi rasanya perwakilan hati juga, Pak. Nah, sebenarnya sebelum memilih sekolah, kita perlu dulu untuk mengetahui apa sih sebenarnya bakat anak kita, atau bahkan kita sebagai orang tua juga perlu untuk memahami peta bakat itu seperti apa. Pertanyaan yang mungkin lebih sering dan terjadi fakta permasalahan klasik lah ya, itu antara keinginan orang tua dengan keinginan si anak, itu cara untuk
memadukan atau mengkomunikasikan biar lebih pas itu seperti apa? Monggo dari Mbak Jessi Dari atau Mbak Mas Pri. Nah, jadi kita coba bedah peran orang tua dulu ya dalam menghadapi anak-anak. Pertama, ketika orang tua menghadapi anak-anak, yaitu perannya adalah sebagai peran eksploratif. Ya, eksploratif. Jadi memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak bisa mencoba banyak hal. Itu, mencoba berbagai macam aktivitas. Di sini rumusnya adalah 3B. Oh, 3B apa Apa itu? itu 3B? Yang pertama adalah bertemu banyak orang. Bertemu banyak Ya, orang. dengan ragam latar belakang, ragam profesi, ragam peran gitu. Bukan berarti bertemu banyak orang tuh ketemu orang di lapangan, di pasar gitu, enggak. Ya, tapi bertemu banyak orang dengan itu tadi, ragam peran, ragam profesi, ragam aktivitas. Yang kedua adalah banyak aktivitas. Itu, banyak aktivitas. Yang ketiga adalah beragam aktivitas. Jadi nggak cuma banyak doang aktivitasnya, sibuk dari pagi sampai siang gitu ya, tapi aktivitasnya seragam, yaitu belajar, duduk, diam, mendengarkan guru di sekolah misalnya. Tapi beragam itu aktivitasnya macam-macam. Ada aktivitas kadang-kadang olahraga, atau aktivitas sosial, atau aktivitas yang lain yang variatif. Itu peran orang tua yang pertama ketika anak-anaknya masih di usia anak-anak. Kami menyebutnya usia anak-anak itu sebelum akil balik atau pra akil balik. Peran yang kedua yaitu peran ketika anak kita sudah tumbuh dewasa, remaja. Kalau kami membagi klasternya yaitu di pasca akil balik, setelah akil balik. Nah, peran orang tua sudah beda lagi. Peran orang tua sebagai apa? Sebagai konselor. Gitu. Perannya saat anak sudah dewasa. Perannya konseling, udah menjadi teman yang baik, menjadi sahabat, mengajak diskusi, menjadi pendengar yang baik gitu. Karena ketika akil balik sudah dewasa itu, anak-anak sudah mampu memutuskan dirinya sendiri, udah mampu menentukan, sudah punya pikiran-pikiran, bisa membedakan mana yang mungkin cocok untuk dia, mana yang mungkin tidak sesuai dengan dirinya gitu di usia akil balik. Jadi dua peran beda ini juga perlu dipahami oleh orang tua. Yang pertama adalah peran eksploratif, yang kedua peran konselor gitu. Kalau kedua hal ini tidak terjadi, berarti kan ini kita lihat dari point of view atau cara sudut pandang orang tua. Ini tidak dilakukan atau tidak terjadi, kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi terhadap si anak? Kemungkinan terburuknya adalah anak-anak bisa memilih jalur di wilayah atau di tempat yang tidak sesuai dengan potensi dirinya. Itu. Bayangkan, karena tidak diarahkan. Bayangkan ketika si anak itu punya bakat komunikatif. Ya, komunikatif tuh senang ngomong, senang menyampaikan ide, dan punya bakat katakanlah ngajar itu, melihat orang lain bertumbuh, tapi dibawa atau diarahkan ke aktivitas, dibawa ke pekerjaan yang yang sendirian, yang harus gak ketemu orang, mengobservasi, ngolah data, padahal bakatnya itu ngomong, bakatnya itu ngajar. Pasti kecenderungannya akan muncul gejolak-gejolak di dalam hati yang pengen. Sampai kemudian terburuk mungkin mengakibatkan anak depresi atau bisa sekali, sangat berpotensi besar. Berarti saya contohnya. Oh, ini contoh. Termasuk korban berarti dengan korbannya termasuk. Jadi saya pernah berada di aktivitas yang bekerja yang bener-bener ini bukan gue banget deh, bukan dunianya gitu. Jadi coba kalau dilanjut, aduh nggak tahu deh, stres kayaknya gitu. Tapi alhamdulillah kami dipertemukan dengan keilmuan yang sangat luar biasa ini, talent mapping ini, sehingga kami betul-betul memahami mana sih yang menjadi wilayah potensi kekuatan, mana yang bukan jadi potensi kekuatan kami, jadi kelemahan. Itu jadi bisa paham mana yang akan diambil, mana yang harus disasati gitu. Berarti secara tidak langsung bisa dinyatakan kalau orang tua mungkin tidak bisa memahami potensi atau bakat si anak, itu secara tidak langsung tadi mempersiapkan si anak menjadi pasien rumah sakit jiwa. Iya, kira-kira begitulah. Betul. Oke. Karena tingkat ekstrimnya gitu. Oke, betul sekali. Ada satu fenomena yang sangat populer di hari ini,
namanya adalah quarter life crisis. Oke. Quarter life crisis adalah suatu kegelisahan yang dialami setiap orang di usia 25 tahunan. Itu. Biasanya di usia-usia ini mulai ada pertanyaan-pertanyaan, saya hadir di dunia ini untuk apa? Itu. Nah, kenapa pertanyaan itu hadir? Didasari oleh tidak mengenal diri. Satu lagi, WHO bilang ciri-ciri sehat mental itu apa? Kata WHO, sehat mental adalah orang yang memahami potensi dirinya, satu. Yang kedua adalah mampu mengelola stres dan bisa berkontribusi di komunitasnya. WHO bilang mengenali potensi dirinya itu ciri-ciri orang sehat mental. Jadi kalau nggak mengenali potensi dirinya, jangan-jangan sobat perpusip Nah. banyak ini yang tidak mengenali dirinya sendiri. itu WHO yang bilang. Ya. Gitu. Oke. Jadi kalau nggak mengenali dirinya gimana mentalnya? Oke. Iya begitulah. Berarti kemudian kita bisa lebih lanjutnya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan orang tua agar secara spesifik agar tidak menjadikan anaknya ini korban seperti jenengan atau nanti bisa secara ekstrim jadi Iya. pasien rumah sakit jiwa. Iya. Untung saya nggak bablas ya. Coba kalau bablas sudah di pinggir jalan ngomong-ngomong sendiri. Langkah-langkahnya, yang pertama harus sadari dulu. Ya sebagai orang tua sadari punya peran. Yang satu sebagai eksploratif, yang kedua sebagai konselor itu tadi. Pahami dulu bahwa perannya itu bukan mengarahkan betul-betul ya, tapi menjadi fasilitator, sadar. Ya. Yang kedua baru belajar bareng, belajar lagi, nggak apa-apa belajar lagi. Banyak kampus-kampus, sekolah-sekolah yang mengajari mereka jadi dokter, jadi guru, jadi engineering, jadi IT, banyak sekali sekolah-sekolah seperti itu. Tapi nggak ada sekolah yang mengajari kita jadi orang tua. Betul. Nah, maka kita harus belajar juga jadi orang tua, gitu. Kalau dari sudut pandang Mbak Jessi sendiri atau mungkin punya pengalaman jadi korban juga atau gimana? Iya, bener banget. Dan saya tertarik untuk bahas satu kalimat ini, Pak. Jadi orang tua perlu tahu bakat anaknya dan melatih potensi kekuatannya serta mengarahkannya agar menjadi kekuatan. Jadi sebenarnya setiap kita gitu ya, itu udah dikasih dulu nih piranti-piranti diinstal di dalam tubuh kita. Itu udah ada kekuatan-kekuatannya. Jadi kalau misalnya untuk orang tua, tadi setelah dari sadari, kita perlu untuk mempertanyakan, saya mau jadi orang tua dengan value apa untuk anak-anak saya. Jadi kita udah punya instalan dulu seperti apa anak-anak yang mau kita bentuk. Karena sebenarnya orang tua itu bukan menginstal anak harus seperti apa yang orang tua mau, tapi bagaimana kita bisa mengarahkan anak menjadi seperti yang Allah dan Rasulnya mau, Pak. Karena tadi ya, kalau misalnya di dalam surah itu kan Al-Isra ayat 84, setiap hambanya itu sudah dibekali dengan syakilanya. Jadi setiap kita udah dikasih potensi-potensinya, tinggal kita menemukan dan kita bisa mengasah itu jadi kekuatan. Nah, jadi kalau misalnya orang tua mau nanti mungkin kita bikinin satu forum ya Mas Pri ya, biar kita bisa ngebantu dan nemenin gitu ya, jadi nggak sendirian. Dan mungkin banyak juga orang tua yang penasaran gimana sih cara secara langsungnya, karena nggak mungkin satu podcast ini bisa menjawab itu semua ya Pak ya. Jadi mungkin nanti akan ada satu forum yang bisa kita fasilitasi di perpus ini juga gitu. Nanti sobat perpusip yang mungkin punya ide atau ketertarikan nanti bisa komen dan nanti bisa kita tindak lanjuti. Kita kembali ke cerita terkait dengan potensi atau bakat yang sudah diinstal. Berarti itu kan bawaan dari lahir ya. Nah, bisakah tidak, kalau bisa, semisal saya memberikan sebuah statement seperti ini, manakala seorang anak itu gagal, berarti yang bertanggung jawab atas kegagalan itu berarti kan sebenarnya orang tuanya. Karena si anak itu kan dia hanya objek yang sudah dibekali dengan kemampuan khusus, tetapi orang tuanya tidak bisa menemukan itu. Akhirnya dia menjadi orang lain.
tidak menjadi diri sendiri yang dengan potensi dia. Itu seperti apa? Monggo, siapa yang Solusinya bagaimana? ya sekaligus itu nanti solusinya seperti apa? Oke, itulah alasan kenapa rumah eksplorasi hadir, Hmm. yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pak. Jadi memang banyak sekali orang tua yang masih sudah sadar, kadang-kadang sudah sadar bahwa anak saya perlu dibimbing untuk tumbuh sesuai dengan bakatnya, tapi nggak tahu caranya, bagaimana toolsnya, mana ruangnya, di mana ada forumnya gitu. Dan alhamdulillahnya kabar baiknya adalah Perpusip Slawi ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk kami berkolaborasi Ya, dengan Rumah Eksplorasi Indonesia, dengan Perpusip Kabupaten Tegal ini, untuk membuat satu forum yang insya Allah akan bermanfaat bagi orang tua dan tentunya remaja, di mana orang tua bisa bergabung untuk memahami dan mengarahkan anak sesuai dengan potensinya. Dan untuk remaja itu kami berikan forum-forum konseling, forum belajar bareng untuk memahami dirinya sendiri, untuk memilih mana aktivitas, mana peran, mana langkah-langkah yang sesuai dengan dirinya sendiri. Lebih tepatnya supaya teman-teman yang remaja, yang Gen Z atau yang Gen milenial ini mampu mengenali dirinya sendiri gitu. mungkin ada tambahan Monggo, dari Mbak Jessi. Karena sebenarnya kalau misalnya kita analogikan ya, sahabat perpusif, jadi kalau kita itu kan udah dikasih tanah nih sama Allah, terus anak itu adalah benih gitu ya. Nah, kita orang tua itu memberikan air, pupuk gitu ya, terus juga ada sinar matahari yang mencukupi, itu akan tumbuh. Tapi bagaimana tadi pertanyaannya Pak Sigit gitu ya, kalau misalnya airnya berlebihan nih, terus cahaya mataharinya berlebihan atau sama sekali nggak dapat, apa yang terjadi, ya kan? Nah, kalau misalnya itu terjadi, nggak ada kata terlambat. Kita semua masih bisa memperbaikinya. Karena Allah aja bilang gitu kan, kalau misalnya kita mau lebih baik, insya Allah selalu ada jalan. Tadi solusinya kita dari Rumah Eksplorasi Indonesia, bismillah berkolaborasi bersama dengan Perpusip gitu, memberikan solusi untuk bisa orang tua, remaja, bahkan anak-anak ada ruang untuk bisa mengeksplorasi lebih cepat, lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya tadi ditanyain dampak, itu tadi bayangannya Pak. Ya. Dan kita pasti nggak mau ya itu terjadi. Jadi sebelum itu terjadi, pencegahan lebih baik nih Pak. Oke. Iya, jadi mulai sadar dulu gimana caranya. Yuk, boleh di kolom komen ya mungkin ya Ya. Pak ya. Bagaimana caranya mungkin nanti kita akan Umumin lebih lebih detail lanjut lagi nanti forumnya di gitu. session berikutnya. Mm-mm. Oke. Dari cerita tadi berarti kan sebelum kita melangkah mungkin mau jadi apa, mau kemana, kita harus mengenali dulu siapa diri kita, potensi kita apa, kita cocoknya seperti apa, itu dengan tadi tools tadi yaitu talent mapping tadi. Ya. Nah, untuk mungkin karena ada permasalahan yaitu tadi jenengan Mas Pri tadi singgung yaitu quarter life crisis lah. Quarter life crisis. Itu kan sudah bisa dikatakan kita sudah masuk ke dunia yang mungkin kita sudah jadi, mungkin ada yang jadi ASN, ada yang jadi mungkin kontraktor, ada yang jadi pemain sepak bola atau apa. Tapi ternyata setelah itu kok kita terlambat menyadari bahwasanya jangan-jangan ini bukan bakat atau potensi saya, karena saya kok tidak nyaman. Lah itu apakah cerita itu seperti apa dari sudut pandang talent mapping dan apakah ada solusi atau pemecahannya? Monggo dari Mbak Jessica atau Mas. Iya, itu pun yang kami alami. Oh. Iya, kami sudah melalui proses pendidikan tinggi yang kira-kira cukup untuk meraih sesuatu gitu ya. Sudah masuk ke dalam satu lembaga atau profesi yang sudah ditentukan pada saat itu dan menyadari bahwa ini kayaknya nggak di sini deh kayaknya bakatnya. Nah, apakah terlambat ketika sudah berada di posisi itu? Jawabannya ya tentu tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Nah, di talent mapping itu ada gerakan namanya Indonesia Sadar Bakat. Nah, iya, Indonesia Sadar Bakat itu apakah yang disadari hanya remaja atau teman-teman yang baru mau ambil jurusan kuliah? Enggak juga. Orang tua juga boleh, bahkan yang baru mau pensiun juga boleh
ya, untuk menyadari, memahami potensi dirinya sendiri. Nah, lalu sudah dipahami, sudah disadari potensinya apa yang paling sesuai. Nah, baru kita pergilah ke suatu tempat yang itu sesuai dengan perannya, sesuai dengan dorongan aktivitasnya, dorongan kinerjanya gitu. Jadi terlambat apa enggak? Enggak. Sudah kadung kerja, udah jadi ASN, terus baru kenal dengan dirinya sendiri, gimana dong? Gitu kan? Pertanyaannya, kalau sudah kenal, kalau sudah tahu, nanti paham mana yang harus diambil. Keputusannya ada pasti. Itu bisa putar balik ya, ambil jalur yang ekstrim, resign dan sebagainya, bisa kayak gitu. Bisa kita menyesuaikan di divisi atau di peran atau di aktivitas yang tetap di situ, tetap jadi ASN, tetap jadi pemain sepak bola, tapi perannya yang lain. Perannya yang gitu. berubah Perannya sesuai yang dengan berubah. potensi Tempatnya dia. tetap sama gitu. Misal dia dulunya striker, ternyata kok bakatnya- potensi dia jadi kiper. Iya, gitu kan bisa. Atau dulunya striker, ternyata bakatnya ngajar, jadi pelatih. Oh. Nah, kan jadi Iya, iya, coach iya. gitu. Ternyata bakatnya strategik, dia nganalisa gitu. Kan tempatnya tetap sama kan, ruangnya tetap sama gitu. Jadi kalau pekerjaannya nggak memungkinkan buat resign, itu ya pilih divisi atau pilih aktivitas yang sesuai dengan Sesuai dirinya. dengan potensi. Karena bakat itu ada 34 tema bakat, dan kalau dimungkinkan kita bahas ya di podcast Session selanjutnya secara berikutnya, berseri. 34 tema bakat, ada bakat 35. Namanya bakat kebutuh. Iya, bakat kepepet. Nah, itu. Keluar sendiri. Itu keluar sendirinya. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Cesi. Iya, iya benar sekali. Jadi kalau pengalaman pribadi gitu ya, tadi yang jalanin aja dulu gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang yang udah kuliah, udah kerja gitu ya, ngerasa kayak kok kayaknya nggak pas ya saat ini, nggak apa-apa. Jadi ikutin dulu talent mappingnya. Nanti coba kita akan dampingi bagaimana solusi keputusan mana yang terbaik, karena ketika keputusan itu diambil terburu-buru itu juga nggak baik ya kan Pak. Ya. Iya, jadi tadi ketika mungkin kita masih sendiri atau kita juga ada membiayai keluarga, orang tua gitu kan, itu kan harus dipikirkan matang-matang gitu kan. Iya, variabel-variabelnya gitu. Jadi kita di sini nggak mengharuskan teman-teman untuk langsung resign gitu ya, itu terlalu ekstrim gitu ya, atau pindah jurusan, pindah kampus gitu. Nggak. Jadi kita di sini mengajak teman-teman semuanya, sobat perpusif, untuk lebih bijak gitu ya. Jadi kita ngobrol dulu, kita akan bantu berikan solusinya, temani dulu gitu. Karena seperti yang pengalaman saya pribadi, saya yang tipe jalanin dulu aja Pak. Jadi kalau misalnya dulu kan yang ngetren itu kedokteran ya. Ya. Qadarullah nggak lulus Pak. Oh, Pilihan keduanya farmasi. Jadilah masuk ke farmasi gitu. Pas dijalanin, Masya Allah, ternyata berat juga ya. Halo, sahabat apoteker juga. Luar biasa banget gitu ya, menjalani sampai dengan profesi apoteker, udah lulus dan sudah sempat kerja juga. Dan qadarullah kalau misalnya ngikutin kondisi dengan juga alasan-alasan yang lainnya, dibenturkan dengan satu alasan harus resign. Nah, kalau misalnya kita tidak mengenali potensi diri kita, kita akan kehilangan makna, Pak. Kita hanya memikirkan kalau nggak kerja gitu kan, hilang makna kita. Tapi menjadi ibu rumah tangga yang saya dapatkan itu juga luar biasa. Jadi bisa mendampingi anak-anak gitu ya, 100% ngurusin rumah, dan itu juga ladang pahala kita gitu. Nah, nanti kalau misalnya di talent mapping, kita bisa melihat, oh saya bisa berbakat di misalnya tadi mengajar, bisa lewat online, atau kita tadi bisa buka kelas, kita pintar masak gitu ya, kita bagi resepnya. Nah, kayak gitu Pak. Jadi ada banyak peluang-peluang yang bisa sobat perpusif dapatkan ketika kita mulai mengenali diri, mengenal potensi, seperti itu. Berarti kata kuncinya tadi, kita harus mengenali diri kita sendiri. Benar dulu. sekali. Mengenali potensi diri. Jadi nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Mungkin sekilas tadi cerita tentang pengalaman Abah
Ya, Abah Rama Rama di berarti usia dia 50-an baru mengenal tahun. potensinya di usia 50 Iya, tahun. benar. Padahal karir beliau itu udah cemerlang sekali gitu. Dan nggak ada kata terlambat gitu. Jadi buat sahabat-sahabat perpusif yang udah jadi orang tua atau mau pensiun malahan gitu, nggak ada kata terlambat. Nah, sekarang kalau secara teknis mungkin Sobat Perpusif mau pingin atau tertarik untuk mengetahui potensinya apa sih? Mungkin apa yang bisa mungkin dibantu, harus langkah-langkahnya seperti apa? Langkah yang pertama, teman-teman bisa follow Instagramnya Rumah Eksplorasi Indonesia. Oke, Rumah Eksplorasi Eksplorasi Indonesia. Atau follow Instagramnya Perpusif. Oke. Oke, kemudian DM Rumah Eksplorasi Indonesia atau Perpusif, mau tahu bakat saya dong. Oh, Gitu aja udah. tuh, Habis mau itu tahu bakat saya. iya, Oke. saya mau tahu bakat saya dong. Kalau saya pengen tahu itu Hmm? Rumah Eksplorasi Indonesia itu lokasinya di mana? Kalau lokasinya base campnya itu ada di Bumi Jawa. Oh, di Bumi Jawa, Iya. teman-teman. Ya, sekalian mampir Guci, teman-teman. Tapi Rumah Eksplorasi Indonesia itu bisa mendampingi teman-teman semua untuk konseling bakat, konseling karir, bisa lewat online gitu. Dan juga di Rumah Eksplorasi Indonesia ini kita akan ini ngadain forum juga di Perpusif ini gitu. Ditunggu aja jadwalnya kapan. Pantengin terus Instagramnya Perpusif sama Rumah Eksplorasi Indonesia. Gitu. Oke, demikian Sobat Perpusif, bincang-bincang seru kita bersama Rumah Eksplorasi Indonesia. Mudah-mudahan dari sini wawasan kita, kesadaran kita tentang pentingnya talent mapping, tentang posisi dan peran orang tua yang baik sesuai karakter perkembangan usia anak itu menjadi semakin terbuka. Jika tema ini bermanfaat bagi Sobat Perpusif dan ingin mendalami ini, yuk tulis di kolom komentar. Atau ingin ada sesi offline tatap muka bersama beliau-beliau ini yang sangat luar biasa untuk lebih menggali potensi atau bakat anak, atau bagaimana orang tua harus mensikapi bakat anak, kami siap memfasilitasi lewat program inklusi sosial perpustakaan Soekarno-Hatta. Sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literaspik, ngobrol literasi, bikin asik.